Assalamualaikum, bareng Kak Sobi lagi. Edisi Bang Somad, bahas langsung soal matematika. Adik-adik sahabat hebat semua, ketika menaklukkan sebuah soal matematika, hafal rumus aja belum cukup. Butuh trik dan sentuhan yang pas. Dan untuk soal yang lebih romantis, coba libatkan senyuman. Pasti rasanya beda, insya Allah lebih mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Somad, bahas langsung soal matematika. Pada video kali ini, Kak Sobi akan membahas soal-soal program linear bagian yang ketiga. Tentunya sahabat hebat semua harus diawali dengan berdoa dulu, sehingga nanti dalam mengikuti apa yang disampaikan Kak Sobi diberikan kemudahan. Oke, yang ketiga ini adalah bagaimana menyelesaikan soal program linear yang berhubungan dengan soal-soal cerita. Kita lihat soal yang pertama. Sebentar. Oke. Kak Sobi bacakan dulu sehingga nanti ada gambaran untuk diselesaikan dengan cara apa. Jika luas bidang yang dibatasi oleh garis Y sama dengan 3/2X, Y sama dengan 500 min X, dan sumbu X dan X antara X sama dengan A dan X sama dengan B menyatakan karyawan suatu pabrik yang berpenghasilan antara A.000 dan B.000. Pertanyaannya adalah perbandingan atau maka karyawan yang berpenghasilan di atas 400.000 rupiah adalah berapa bagian dari penghasilan total karyawan dari perusahaan tersebut. Baik. Nah, yang pertama adalah untuk memberikan jawaban soal ini dan memiliki diapakan soal ini. Pertama kita coba gambar dari garis yang mewakili soal cerita ini. Sebentar, Kak Sobi bantu. Ini misalkan sumbu X-nya seperti ini. Dianggap aja lurus ya. Oke. Ini adalah sumbu Y. Terus yang kedua ini adalah sumbu X, anggap aja lurus sekali. Nah, sekarang kita akan menggambar garis yang mewakili soal. Sebentar, ini ada cacat. Ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Yang pertama adalah Y sama dengan 3/2X. Disilangkan dulu. 2Y sama dengan, diulang untuk yang kesekian kali, bahwa persamaan garis seperti ini pasti dia melalui 0,0. Nah, untuk mencari titik yang lain yang melalui garis ini gampang, tukeran ya. Nanti yang ada pada Y dipasangkan ke X, yang ada pada X dipasangkan ke Y. Artinya gini, X-nya nanti dia angkanya adalah 2 ya. Dan Y-nya adalah 3. Artinya di samping 0,0 dia juga melalui titik 2,3. Kira-kira itu gambarannya. Oke. Kak Sobi coba bantu gambar ya. Kira-kira 2,3 itu di sinilah ya. Kira-kira garisnya seperti ini. Ya, anggap aja bagus ya sama temen ya, nggak usah perhitungan lah ya. Oke, ini anggap aja garis sudah bagus sekali dan lurus. Yang kedua adalah Y ditambah dengan X sama dengan 500. Artinya garis itu memotong sumbu X di 500 dan memotong sumbu Y juga di angka 500. Misal 500 itu di sebelah sini. Ini misal. Lagi-lagi anggap aja ini gambarnya sudah sangat bagus sekali. 500. Ini juga adalah 500. Oke. Untuk mengetahui posisi kira-kira titik potong ini berapa, kita bisa potongkan antara garis yang pertama dengan yang kedua. Kita coba lihat ke sini.
Gampang, Y sama dengan 3/2X kita substitusikan ke persamaan garis yang kedua. Sehingga hasilnya adalah 3/2X ditambah dengan X sama dengan 500 ya. Sehingga ini kalau kita kalikan 2, maka ada 3X ditambah dengan 2X sama dengan 1000. 1000 kata orang Betawi mah ya, sama aja. 5X sama dengan 1000. Coba berapa X-nya? Ayo adu cepet ngitung. Berapa? 1000 dibagi dengan 5, maka ada di angka 200. Mudah sekali ya. Sehingga dia di sana ada di angka 200. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah ini baru X-nya, kita belum menghitung berapa Y-nya. Y-nya tentunya dimasukkan ke sini, set gitu. 3/2 dikalikan dengan 200, nanti nilainya adalah 300. Artinya titik potongnya dia ada di 200,300. 200, langsung Kak Sobi lihat atau diperlihatkan pada gambar ini adalah titik pusat 0,0. Ini adalah 200 dan ini adalah 300. Nah, lihat pertanyaan soal. Kira-kira pada gambar ini yang menunjukkan karyawan berpenghasilan di atas Rp400.000 per hari atau per apa nih? Ya terserah lah ya, mau per hari, mau per 2 hari, per minggu terserah. Di sini yang di atas Rp400.000. Pada gambar ini yang paling besar adalah 500.000 nih. Sehingga kira-kira 400 itu ada di sini. Nah gitu. Ini angka 400. Sehingga ini yang berpenghasilan di atas Rp400.000. Pertanyaannya adalah, nah yang berpenghasilan di atas 400.000 ini berapa bagian dari total keseluruhan gaji dari karyawan yang ada di perusahaan tadi? Mudah saja kita bandingkan aja. Misal ini adalah titik O, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, ini adalah D. Kita bandingkan saja. Yang pertama adalah luas karyawan yang berpenghasilan di atas Rp400.000. Coba dia bentuknya apa? Luas segitiga ya. Luas segitiga apa coba namanya? B, CD dibandingkan dengan penghasilan seluruh karyawan pada perusahaan itu atau pada pabrik itu. Yaitu ada pada segitiga O, A, B. Ingat, ini semuanya adalah berbentuk segitiga siku-siku. Apa luas segitiga siku-siku? Kak Sobi ingatkan lagi bahwa luas segitiga siku-siku adalah setengah kali alas kali tinggi. Silakan gunakan rumus ini pada masing-masing segitiga yang akan kita bandingkan tadi, yang mewakili penghasilan karyawan di atas Rp400.000 dan seluruh karyawan yang ada pada pabrik itu. Kita mulai menghitung ya. Hati-hati dan fokus. Sebentar, ini layarnya agak sedikit kusut, dibersihkan dulu. Oke. Nah, BCD itu kan tadi dia berbentuk segitiga siku-siku ya. Alasnya mana dia? Ini dia alasnya. Dari 400 ke 500, bukan 500 ya. Selisihnya berapa? 100 lah ya. Jadi setengah, alasnya adalah 100, tingginya tentunya dicari dulu. Ketika X-nya 400, tingginya dicari. Disubstitusikan ke garis yang tadi. Y sama dengan 500 min X. Sehingga nanti ketemu X-nya tuh. Ganti X-nya dengan angka 400. Sehingga Y sama dengan 500 dikurang 400. Sehingga 100 ya. Oke, ini jadi Y-nya 100. Artinya, kalau kita lihat pada posisi ini sebagai tingginya nih. Sehingga nanti setengah kali alas 100, tinggi juga 100. Gitu ya. Ini kalau dinikmati proses hitungannya ini asik ya, mengasihkan saya kira. Lanjut lagi ya, OAB sama setengah alasnya berapa? Dari O ke B, 500. Terus tingginya dari O ke A, sudah dihitung di awal tadi, 3
Nah, kita coba lihat angka yang ada di bandingan tadi. Banyak yang kita libas ini. Ada setengah habis. Terus yang 100 ini habis. Ini juga habis. Habis-habisan. Nah, itu kelebihan di matematik ya. Hiburannya di situ paling ya. Ketika ada angkanya mengerikan, tiba-tiba cuma segitu doang. Oke, itu kelebihan untuk soal ini. Kita rapiin. 1 kali 1, 1. Ini ceritanya angka 5 nih. 5 kali 3, 15. Artinya, yang memiliki penghasilan di atas Rp400.000 itu hanya 1/15 bagian dari total karyawan yang ada di perusahaan itu. Kira-kira seperti itu terjemahan jawabannya ya. Lanjut, kita cari korban berikutnya untuk soal cerita ini. Sebentar, ini dihapus dulu seperti biasa. Oke, kita teruskan ya. Ini soal kedua. Ini soal klasik. Sejak saya belum lahir, bahasa ini sampai seusia ini lagi-lagi laku keras ya. Jadi lagi tempat parkir, nanti luas tanah. Ya seperti itulah ya, soal berulang dari zaman ke zaman. Tidak masalah ya. Saya kira sama saja. Baik, Kak Sobi bacakan soal persisnya. Luas parkir itu ada 1.760 meter persegi. Ada dua nih, ada mobil kecil, ada mobil besar ya enggak? Yang kecil itu adalah 4 meter persegi, yang besar itu adalah 20 meter persegi. Daya tampungnya hanya ada 200 kendaraan. Biaya parkir mobil kecil ini Rp1.000 per jam. Ini zaman kapan nih? Waktu saya masih SMA kali ya. Tapi enggak masalah, sah-sah saja, ini sebuah soal, jadi nggak usah dimasukkan ke hati. Yang kedua, mobil besar 2.000 per jam. Pertanyaannya adalah, jika dalam 1 jam terisi penuh dan tidak ada kendaraan yang pergi dan datang, maka hasil maksimum dari perparkiran tersebut ada berapa ratus ribu. Kita lihat. Langkah yang pertama adalah bagi pemula biasanya biar tidak keliru menentukan pertidaksamaan, ini harus membuat tabel matematikanya terlebih dahulu atau model matematikanya mungkin ya bahasa umumnya. Oke. Dari cerita soal di atas, mobil kecil Kak Sobi anggap sebagai variabel X dan yang besar dianggap sebagai Y. Sesuai dengan data soal, tempat parkir untuk yang mobil kecil adalah 4, yang besar 20 dan seterusnya bla 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 ya. Silakan lihat di model matematika yang ditunjukkan dengan tabel tersebut ya. Dari sini tahapannya adalah membuat pertidaksamaan yang mewakili cerita tadi. Apa coba? Oke, Kak Sobi bantu ya. Yang paling mudah adalah nggak mungkin mobilnya itu fiktif ya. Paling tidak ada yang parkir ya, sehingga nanti di sini X maupun Y-nya udah pasti apa? Positif. Nggak mungkin nanti X-nya negatif, mobil apa tuh -1 jumlahnya nggak mungkin ya. Harus minimal tidak ada yang parkir, jadi semuanya harus positif. Yang kedua adalah dari sini. Boleh dibagi dengan 4 ya, sehingga nanti 4 dibagi 4 adalah 1, 20 dibagi 4 adalah 5Y, terus 1.760, 17 dibagi 4 adalah 4, 16, 4 berarti 440. Di sini hati-hati menentukan tandanya ya. Yang pastikan tanah atau luas daerah parkir nggak mungkin nambah dengan kondisi ini. Sehingga artinya angka ini dia udah mentok segini nih, nggak mungkin nambah lagi. Sehingga bahasa matematiknya adalah lebih kecil, begitu ya. Lantas tadi untuk biaya ini adalah ini sebagai fungsi sasaran atau fungsi tujuan dari soal ini. Berapa coba? Oh iya, Kak Sobi salah naruh ini. Sebentar, tapi nggak apa-apa juga ya. Ini ada 1.000 X ditambah dengan 2.000 Y. Pertanyaannya adalah berapa fungsi ini terbesar? Nah ini di soal belum tersedia gambar. Lagi-lagi tadi ya, jangan kolokan. Kita harus tuntaskan sesuai dengan kebutuhan. Kita butuh gambar ya harus digambar lah ya. Kita gambar sesuai dengan teori-teori yang sudah Kak Sobi berikan di awal-awal video yang menyangkut masalah ini. Oke, kita gambar. Yang pertama adalah yang paling mudah, kita gambar lebih dulu sumbu X sama sumbu Y. Set gitu.
Oke, anggap saja lurus. Yang kedua ini. Baik, yang kedua udah digambarkan, ini adalah sumbu X dan sumbu Y. Sebentar, ganti posisi dulu. Sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua adalah memotong sumbu X di angka berapa coba? Oh iya, ada yang kurang tadi pertidaksamaannya. Ini satu lagi nih. Mobil kecil dan mobil besar kan tadi berapa? 200 ya, sehingga nanti ada pertidaksamaan ketiga nih harusnya. Oke, saya Kak Sobi lapkan di sini ya, nggak masalah saya kira. Lebih kecil 200. Oke, biar nggak nyampur, kasih pembatas. Yang pertama dulu deh, yang paling gampang, X tambah Y lebih kecil 200. Kira-kira gambarnya adalah, sebentar, biar tidak salah melangkah ya. Kira-kira gambarnya itulah 200 seperti inilah ya. Oke. Ini 200 lebih kecil, maka darah yang labil yang di bawah garis atau sebelah kiri. Yang kedua adalah X-nya adalah 440, Y-nya adalah 440 dibagi dengan 5. Kira-kira berapa? 88. Sehingga kira-kira garisnya itu seperti ini ya. Lagi-lagi anggap ala bagus lah ya, ini sama temen lagi-lagi bisa dimaklumi kekurangannya. Ini adalah 80. Nah, semuanya ada di sebelah kiri, sehingga nanti daerah penyelesaian adalah ini. Oke. Nah, kalau dengan cara biasa, maka titik potong yang memungkinkan fungsi ini adalah maksimum bisa kita cari terlebih dulu ya. Oke, Kak Sobi coba cari di sini berapa kira-kira titik potong yang ada. X ditambah dengan 5Y sama dengan 440. X tambah Y sama dengan 200. Oh lupa, lihat kamera ya. Oke, kusuk lihat papan terus. Oke, diteruskan lagi. Dikurangi, maka 5Y dikurang dengan Y berapa coba? Bantu Kak Sobi biar cepat ngitungnya. 4Y. Kak Sobi dukung ya. 440 dikurangi 200. 240 dibagi 4 berapa coba? Ya, 60. Kak Sobi dukung. X tambah Y 200. Y-nya udah 60, berarti X-nya 100. Artinya titik potong ini ada di 140,60. Nah, bagi penggemar berat cara titik potong, silakan 3 titik ini disubstitusikan ke fungsi sasaran. Tapi lagi-lagi Kak Sobi sudah memberikan alternatif cara menjawab, bisa menggunakan garis lidik, sehingga nanti tidak semuanya dipakai begitu ya. Itu kelebihan garis lidik. Kita lihat caranya kalau menggunakan garis lidik. Tadi gimana cara gambarnya? Mudah ya. Jadi yang ada pada Y itu nanti berpotongan dengan apa coba? Dengan sumbu X, berarti memotong di 2000 pada sumbu X. Terus yang kedua adalah yang ada pada koefisien X itu berpotongan di sumbu Y 1000. Kalau angkanya mengerikan, ya kita kondisikan aja dengan data yang sudah ada. Bisa kita bagi dengan 100 misalkan, itu lebih gampang. Nah gitu ya. Sehingga nanti garis yang bersangkutan itu memotong sumbu X di angka 200 dan memotong sumbu Y di angka 100. Kira-kira di sinilah ya. Baru deh kita bikin garisnya set kayak gitu. Nah, sesuai dengan aturan yang ada, maka garis ini kita geser-geser nih. Yang kena paling kanan itulah yang membuat fungsi sasarannya adalah maksimum. Pada gambar yang barusan Kak Sobi gambar itu ada di sini dia maksimum. Sehingga titik yang lain tidak usah dicoba. Mubazir ngapain capek-capek nggak dipakai, kan nyesek begitu ya. Jadi langsung ke tujuan, itulah kelebihan garis lidik ya. Jadi silakan pakai di soal yang lain. Langsung ke poin yang tadi kita bahas, bahwa fungsi ini maksimum ada di 140, artinya nih, kalau kita terjemahkan ke bahasa matematik yang ada pada soal ini, maka penghasilan maksimum dari
tukang parkir itu terjadi kalau yang mobil kecilnya yang masuk atau yang parkir ada 140 buah, yang besarnya ada 60 buah, gitu terjemahannya. Nah, berapa hasilnya? Nah, ini kalau hasilnya lumayan, kita bisa buat alternatif kerjaan nanti setelah kalian kuliah ya, sebagai tukang parkir nih. Lumayan juga loh, kalau satu hari segini kan lumayan. Ada tukang roti, nikmati saja ya nggak? Oke. 1000 dikali dengan 140 ditambah dengan 2000 kali 60. Coba berapa? Ini adalah 140.000 ditambah dengan 2000 kali 60. Ada yang bantu siapa? Bisa? Iya, 120.000. Coba gabungkan dari yang pertama dengan yang kedua. 360.000 rupiah. Ini sehari loh. Atau bahkan mungkin 1 jam ini. Luar biasa kan? Hanya parkir doang 1 jam segini. 360 misal ya enggak. Nah, ini juga bisa buat alternatif pekerjaan di masa mendatang. Oke. Nah, ini soal yang kedua. Jawabannya berarti ada di sebentar. Dari hitung-hitungan Kak Sobi kelihatannya salah hitung nih. Mohon maaf ya, dihapus nih. Masa 140.000 tambah 120.000, 360.000. Salah lah ya. Berapa coba? Segini 260. Itu dia 260.000. Sehingga jawabannya adalah ada di C. Paham ya? Mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan baik. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Kalau ada ya, kita lihat. Dihapus dulu dah. Wih, masih ada. Tambah seru nih soalnya. Kak Sobi bacakan lagi biar nanti tidak salah melangkah dalam menjawab. Seorang anak diharuskan makan 2 jenis tablet setiap hari itu ya. Tablet pertama mengandung 5 vitamin A dan 3 vitamin B. Sedangkan tablet yang kedua mengandung 10 vitamin A dan 1 vitamin B. Satu hari anak memerlukan 20 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Ini kalau diterapkan pada kenyataan bisa overdosis dia ya nggak? Wah, ini mudah-mudahan hanya ada di soal doang. Di kenyataannya ya mudah-mudahan tidak terjadi ya. Nah, jika harga tablet itu 40.000 per biji ya, dan tablet kedua adalah 80.000, pertanyaannya adalah pengeluaran minimumnya berapa? Nah, apa yang bisa kita lakukan? Langkah pertama adalah untuk membuat pertidaksamaan yang mewakili soal ini, buat model matematikanya. Kak Sobi bantu ya. Oke, tablet pertama adalah X, tablet kedua adalah Y, dan seterusnya sudah diposisikan dengan tabel ini. Baik, Kak Sobi bantu membuat pertidaksamaannya. Tentunya tabletnya nggak mungkin negatif kayak tadi juga ya. Sehingga di sini X-nya adalah positif, Y juga positif. Oke, langsung nih dibagi 5. Berapa dibagi 5? Ada X 10 bagi 5 adalah 2Y. 20 dibagi dengan 5 adalah berapa? 4. Nah, hati-hati nih. Di soal cerita, lambang pertidaksamanya tidak selalu lebih kecil. Lihat permasalahan yang diungkap di soal. Coba bayangkan, ini kan ada seorang yang sakit nih. Sehari dia butuh komposisi kebutuhan seperti ini. Kira-kira sakitnya bisa diduga nggak berapa hari? Ya enggak lah ya. Ini sakitnya bisa berhari-hari. Sehingga dalam kondisi ini pengeluarannya bisa nambah tentunya. Artinya pengeluaran 4 ini adalah paling kecil sehingga tandanya adalah harus lebih besar. Tidak selamanya lebih kecil ya. Jadi kapan menggunakan lebih kecil dan lebih besar tergantung permasalahan. Ini kan tadi dia seorang anak yang sakit. Jadi dia sakitnya kapan kan kita nggak tahu. Sehingga di sini minimal dia segitu. Jadi lambangnya lebih besar. Yang kedua kita lihat tabel juga. Ini ya. Sebentar, dikembalikan ke warna aslinya biru. Ada 3X ditambah dengan Y sama. Ini harus lebih besar. Gitu. Sehingga pertidaksamaan yang mewakili ini ada 4. X lebih besar 0, Y lebih besar 0.
X tambah 2Y lebih besar 4, 3X tambah Y lebih besar dari 5. Nah, ini tentunya mana fungsi objektifnya? Ini dia 40.000 X ya ditambah dengan 80.000 Y. Nah, lagi-lagi untuk menggambarkan kondisi ini kita butuh daerah penyelesaian. Tentunya dibantu dengan gambar. Kasih bantu ya, sebentar. Ini garisnya kira-kira seperti ini. Kak Sobi buatkan garisnya dulu. Ini misalkan adalah sebagai sumbu X. Anggap aja lurus. Ini tadi sumbu Y ya. Ini adalah sumbu X gitu. Oke. Yang pertama adalah garis ini dulu. X-nya di angka. Oh, salah tulis sebentar. Ini harus dihapus dulu, mengganggu. Ini juga tadi. Oke. Kembalikan lagi. Kasih warna pink biar ingat selalu nih. Set, X tambah 2Y sama dengan 4. X-nya berarti 4, Y-nya adalah 2. 4 dibagi 2 kan 2 ya. Kita gambar aja. Kira-kira misal nih garisnya kayak gini. Y-nya adalah 2, X-nya adalah 4. Oke, sebentar. Nah, ini 4, ini 2. Lebih besar yang diambil adalah sebelah kanan garis. Yang kedua adalah Y-nya 5 dan X-nya 5/3. Jadi Y-nya 5, kira-kira ini 5. 2 segitu, 5 seginilah. Kurang lebih ya. Kurang lebihnya lagi-lagi ya, tinggal atur aja lah. 5/3 sekitar 2 kurang. Ya nih, 5/3. Jangan lupa, ini lambangnya lebih besar. X dan Y juga lebih besar, sehingga semua ada di ruas, ada di kuadran 1 dan semua ada di kanan garis, sehingga kira-kira daerah penyelesaiannya adalah seperti ini. Nah gitu. Ini Kak Sobi arsirnya agak acak ya, tapi inti masalahnya sudah paham sekali saya kira. Ada 3 titik penyelesaian yang sudah kita temukan. Kira-kira ini yang bisa kita temukan. Nah, di sini ada yang unik nih, ya. Kalau daerahnya terbuka seperti ini, itu ada beberapa kemungkinan. Dia hanya punya nilai minimum saja, atau dia hanya punya nilai maksimum saja, atau dia nggak punya dua-duanya. Tergantung dia gradien garis lidiknya seperti apa. Nah, kira-kira kalau seperti ini, untuk yang soal ini, apakah dia hanya punya minimum saja, atau yang lain? Kita gambar dulu tentunya ya. Tadi panduannya adalah untuk menggambar garis lidik itu adalah yang ada pada Y itu nanti ditaruh pada sumbu X, sehingga dia di angka 80.000 ya. Yang ada pada sumbu Y adalah yang dari koefisien X, 40.000. Nah, tentunya dalam menggambar lihat kondisi. Ini kan di angka cuma ada 2, ada 4. Kita membutuhkan angka 80.000 dan 40.000. Kita bisa mengecilkan angka-angka itu. Misalkan kita bagi 10.000 nih. Atau dibagi dengan, kita lihat dulu ya kondisinya. Supaya bagus angkanya, gimana kalau kita bagi dengan 20.000? Nah, supaya angkanya lebih sopan gitu ya enggak? 80.000 dibagi dengan 20.000 berapa coba? Oke, jatuh di angka 4. 20.000 dibagi dengan 40.000 dibagi dengan 20.000 adalah 2. Artinya, fungsi ini kita bisa menghubungkan titik yang memotong sumbu X di angka 4,0 dan sumbu Y di angka 2 nih. Kira-kira garisnya kayak gini. Nah, gitu. Ini kalau garis lidik dia berimpit dengan daerah penyelesaian, ada beberapa kesimpulan yang bisa sahabat hebat berikan komentar. Yang pertama adalah, kalau ada kondisi seperti ini berarti, tadi kan udah ini ya, koefisien X dari fungsi tujuan sudah positif, sehingga titik yang kena paling kiri pasti minimum. Ini kalau digeser ke atas kan berarti tidak ada. Artinya nilai maksimumnya pada kondisi ini dia tidak punya gitu ya. Nah, ketika yang paling kiri ada di sebelah sini ini, artinya dia banyak titik yang nilainya sama ketika dia saling berimpit ya. Nah, kalau cuma mencari berapa nilai minimum, tidak harus menemukan titik yang ada di sini, cukup
titik yang dilalui garis ini yang kita substitusikan banyak, bisa 0,2, bisa 4,0, atau mungkin titik yang belum ketahuan nih. Nah, daripada nyari-nyari capek kan nilainya sama. Yang kita butuhkan cuma nilai doang ya. Sehingga yang paling mudah, tidak usah nyari titik potong, tapi manfaatkan titik yang sudah ada. Tadi berapa? Bisa 4,0, bisa 0,2. Silahkan aja, yang manapun sama hasilnya. Nanti ini disubstitusikan ke situ. Coba langsung dihitung berapa. Yang atas aja lah ya, yang gampang. 4 kali 40 berapa ya? Rp160.000. Nah, ini pengeluaran minimum untuk kebutuhan obat dari si anak tuh dengan kondisi begitu ya. Nah, maksimumnya berapa? Ya kita nggak tahu. Orang dia sembuh juga kapan kita nggak tahu. Jadi pertanyaan soal sudah terjawab bahwa pengeluaran minimum dengan kondisi sakit seperti itu, maka dia harus mengeluarkan angka Rp160.000. Baik, untuk yang bagian ketiga, Kak Sobi cukupkan sampai di sini sebentar. Oh iya, habis ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi. Dan untuk melengkapi video masalah ini, silakan tonton video bagian pertama dan kedua untuk bab ini. Ini adalah video yang terakhir ya. Jadi untuk melengkapi semua soal yang ada di bab ini, silakan tonton di video 1 dan 2-nya. Oke, itu dulu. Dan sekali lagi link soal ada di deskripsi ya. Jadi silakan dan berikan komen untuk perbaikan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.